Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Hafiz Zikri dari Prodi Pendidikan Biologi sesi 19A dengan NIM 19010011. Di sini saya akan menjelaskan tugas MPP tentang penelitian pengembangan dengan judul dari penelitian ini yaitu tentang pengembangan media penuntun praktikum biologi berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem peredaran darah untuk kelas 11 MAN 2 Padang. Di sini latar belakang permasalahan dari penelitian kali ini yaitu biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan sekitarnya. Pembelajaran biologi selain berhubungan dengan alam, nyatanya juga berhubungan dengan proses kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini juga menekankan pada pemberian pengalaman langsung dan juga diarahkan untuk mencari tahu berbuat sehingga dapat membantu untuk memperoleh pemahaman siswa yang lebih luas dan mendalam tentang dirinya dan alam sekitar. Dari hasil wawancara pada Guru MAN 2 Padang yaitu pada Oktober 2019, di mana pada sekolah tersebut telah memiliki sebuah laboratorium dan alat-alat yang memadai untuk melakukan kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum telah dilaksanakan, namun pada pelaksanaannya tersebut tidak memiliki penuntun praktikum. Pada saat melaksanakan praktikum sebelumnya, siswa hanya menggunakan buku paket yang di dalamnya terdapat lembar kegiatan siswa yang hanya memuat langkah-langkah kerja, alat serta bahan yang digunakan dan tidak sesuai dengan kemampuan siswa. Buku penuntun praktikum yang dikembangkan berbasis inquiry terbimbing. Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam pengadaan media pembelajaran untuk siswa kelas 11 dan memahami materi sistem peredaran darah dan juga untuk mengembangkan sebuah buku untuk praktikum. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu dalam kegiatan praktikum yang digunakan untuk panduan praktikum adalah buku paket. Yang kedua, siswa merasa kesulitan dalam melaksanakan kegiatan praktikum. Yang ketiga, belum tersedianya penuntun praktikum pada materi sistem peredaran darah di MAN 2 Padang yang valid, praktis dan efektif. Lalu ada juga batasan masalah. Dari batasan masalah ini dapat disimpulkan yaitu yang pertama, pengembangan penuntun praktikum berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu uji kelayakan penuntun praktikum berbasis inquiry terbimbing dengan menggunakan uji validitas. Yang ketiga yaitu penelitian ini dibatasi sampai tahap pengembangan. Lalu ada juga rumusan masalah dari penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana desain penuntun praktikum biologi berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu bagaimana validitas penuntun praktikum biologi berbasis inquiry terbimbing pada materi sistem peredaran darah. Yang ketiga yaitu bagaimana praktikalitas penuntun praktikum biologi berbasis inquiry terbimbing pada sistem peredaran darah. Lalu ada juga tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, menghasilkan penuntun praktikum biologi berbasis inquiry terbimbing pada sistem peredaran darah. Yang kedua yaitu menghasilkan buku penuntun praktikum biologi berbasis inquiry terbimbing. Dan lalu ada juga manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, bagi guru agar dalam praktikum dapat lebih efektif dan efisien menggunakan penuntun praktikum. Lalu bagi siswa yaitu agar siswa lebih mudah memahami kegiatan praktikum terutama pada materi sistem peredaran darah. Lalu yang kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitiannya. Pada yang pertama yaitu waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan di MAN 2 pada semester genap tahun 2019-2020.
Jenis penelitian ini yaitu bersifat pengembangan dengan model prosedural. Mode prosedural ini yaitu model yang bersifat deskriptif yang menggariskan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan sebuah produk. Lalu selanjutnya yaitu ada model pengembangannya. Pada model pengembangan ini digunakan dalam penelitian ini yaitu model pengembangan RID. Menurut Brock and Gall, prosedur penelitian pengembangan meliputi 4 tahap pengembangan yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran. Lalu yang keempat yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini dilakukan peneliti dalam pengembangan diadaptasi dari langkah-langkah pengembangan yang dikembangkan oleh Sugiono dengan pembatasan. Dalam penelitian ini dibatasi hanya sampai 5 langkah pengembangan saja karena keterbatasan waktu dan biaya peneliti. Lalu subjek penelitian dari penelitian ini yaitu terdiri dari 3 dosen dan dari program studi pendidikan biologi STKIP PGRI Sumatera Barat di Mandua Padang. Lalu data penelitiannya digunakan dalam penelitian ini memiliki data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui pemberian instrumen. Lalu instrumen penelitiannya yaitu yang pertama lembaran validitas penuntun praktikum, yang kedua angket praktilitas oleh guru, dan yang terakhir yaitu angket praktikalitas oleh siswa. Lalu ada juga teknik analisa data pada penelitian ini yaitu memberikan lembar uji validitas penuntun praktikum. Yang kedua yaitu angket uji praktikalitas penuntun praktikum. Mungkin sekian dari hasil presentasi saya kali ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.